Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa.
Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang. Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pipo. Secara bijaksana,
Pipo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pipo. Pipo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Embro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pipo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Konsumen kelas menengah di Indonesia itu mereka punya beberapa karakteristik, punya ciri ya. Mereka adalah knowledgeable, kemudian dia juga teknologi freak, dia convenience seeker. Convenience seeker artinya cari kemudahan, kepraktisan. Makanya saya ramalkan bahwa toko online di Indonesia atau e-commerce secara umum itu akan growth luar biasa, karena ya toko online di Indonesia maju, berkembang atau enggak kan tergantung dari konsumennya. Toko online adalah solusi bagi mereka karena pertama dari sisi kepraktisan luar biasa, dia hemat waktu, terus kemudian juga dari sisi kemudahan karena dia bisa search barang-barang yang dia inginkan dengan mudah, dan yang paling penting adalah dia bisa belanja itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, jadi anytime. Saya akan jadi moderator, nanti akan membawakan acara ini secara menarik, tentu saja saya kaitkan dengan perilaku konsumen ini. Teman-teman, saya mengundang untuk hadir di acara Shop Fair, Shopping Online Fair di Epicentrum Walk tanggal 13 sampai 14 Juli 2012. Di situ kita bisa bertukar pikiran, ya, kita bisa bernetwork ya untuk mengembangkan online shopping di Indonesia. Kenapa harus custom clothing? Custom clothing adalah tren baru di dunia fashion saat ini, di mana kamu dapat memilih desain pakaian yang kamu inginkan dengan mudah. Tidak seperti tradisi berbelanja di toko pakaian seperti saat ini, yang hanya menyediakan desain pakaian secara tetap dan mengharuskan kamu untuk memilih pakaian yang ada. Banyak keuntungan yang didapat dari custom clothing. Kamu bisa membuat pakaian yang sesuai dengan karakter berpakaian kamu.
Dengan custom clothing, kamu nggak perlu takut akan kebutuhan ukuran badan kamu. Seberapa besar atau kecil kamu, tidak akan ada kesulitan lagi untuk menemukan ukuran yang pas. Banyak sekali pilihan desain dan warna yang dapat dikombinasikan sesuai dengan keinginan kamu. Produk yang dibeli pun akan sesuai dengan keinginan dan gaya berpenampilanmu. Iwer Zule adalah penyedia custom clothing pertama, terbesar, dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan kebebasan kamu untuk lebih berkreasi dalam pemilihan style berpakaian sesuai keinginanmu. Tidak hanya itu, Iwer Zule mengutamakan kepuasan dengan memberikan kualitas produk terbaik, juga garansi ganti baru atau bahkan garansi uang kembali apabila produknya tidak sesuai dengan pemesanan. Selamat datang di era baru custom clothing. Semua pilihan dan keinginan ada di tanganmu. Tidak ada ketetapan dalam memilih gaya yang pas untuk style kamu. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Clue adalah sebuah solusi smart city untuk seluruh Indonesia. Dalam waktu yang sangat dekat ini, kami akan merilis sebuah solusi terbaru kami yang kami beri nama dengan Clue Jack. Kami melihat maraknya jasa pengiriman dan belanja online masih menghadapi kendala, yaitu kemacetan. Clue Jack adalah sebuah solusi terbaru dari Clue, berkonsep pembelanjaan dan pengantaran online yang berbasis aplikasi dan drone. Clue Jack mampu mengangkat barang hingga 5 kg dengan stabil, dengan jarak tempuh maksimum 25 km. Clue Jack dapat dikontrol menggunakan automatic atau manual, serta memiliki speaker untuk berkomunikasi dua arah dengan merchant pada saat melakukan order. Clue Jack kami dioperasikan oleh mantan pilot helikopter Badan Search and Rescue di Indonesia. Teknologi Clue Jack ini kami lakukan melalui proses research and development yang mendalam dan komprehensif, sehingga kami mampu memberikan solusi yang inovatif dan terbaik. Dari pengalaman saya sebagai seorang pilot helikopter, Clue Jack ini memang sangat inovatif. Clue Jack bisa menjamin pengantaran barang Anda secara aman dan akurat sampai di tempat tujuan Anda. Clue Jack mengandalkan teknologi remote control, virtual reality headset, serta drone untuk mengantarkan barang Anda. Pertambahan penduduk di Indonesia kini mencapai 3,5 juta jiwa per tahun. Dengan jumlah sekitar 241 juta jiwa, Indonesia menempati peringkat 3 di Asia setelah Cina dan India. Bila pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, ini akan menjadi ancaman berbagai masalah sosial di Indonesia. Asmana, warga ibu kota Jakarta sangat merasakan lelah dan menderitanya memiliki 6 anak. Anak tertuanya berusia 16 tahun dan paling bungsu berusia 2 tahun. Ia hanya ibu rumah tangga dan suaminya seorang tukang sampah yang pendapatannya Rp17.000 per hari. Uang sebesar itu di Jakarta hanya bisa untuk makan siang satu orang di warung makan setiap harinya. Di kamar sempit seluas 12 meter persegi peninggalan orang tua, Asmana bersama suami dan 6 orang anaknya tinggal. Ruang itu sekaligus dipakai untuk ruang tidur, dapur, ruang tamu, bahkan gudang. Dengan kondisi hidup seperti ini, ia menyesal memiliki banyak anak. Ia sempat berhenti memakai alat kontrasepsi karena tidak punya uang untuk memasangnya. Butuh hingga Rp50.000 untuk memasang alat kontrasepsi. Sebenarnya sih keberatan, habisnya kalau nggak suntik ntar ada lagi. Kata dokternya waktu lagi hamil, Bu jangan sampai nggak KB Bu, ntar kalau KB ntar ada lagi repot gitu. Bilang gitu, ya udah, kadang-kadang saya itu ya nggak kadang-kadang nggak duit ya saya paksain buat KB. Banyak anak dan sedikit penghasilan membuat Asmana sulit memberikan pendidikan dan makanan yang layak untuk anak-anaknya. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ledakan penduduk semakin menelantarkan anak-anak.
Separuh dari 84 juta anak Indonesia diperkirakan tidak mendapatkan haknya dalam bidang kesehatan. Menurut saya makin kecenderungannya kemudian memburuk. Jadi dari sisi ledakan penduduk, kemudian yang tidak terantisipasi dengan kesehatan dasarnya, kemudian juga berimplikasi pada gizi buruk. Dari gizi buruk juga kemudian khususnya pada keluarga miskin, berimplikasi pada anak terlantar dan hampir terlantar. Sementara itu, lembaga pemerintah Indonesia yang mengurusi kependudukan, yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, tak bisa berbuat banyak. Program keluarga berencana yang mengendalikan jumlah anak dalam satu keluarga terkendala kebijakan pemerintah daerah. Program ini yang sempat digalakan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kini mandul. Alhasil, peserta KB berjalan lambat. Cuman tambahnya hanya sedikit, tidak begitu besar. Dalam tempo 5 tahun, itu dari tahun 2002 ke tahun 2007, karena surveinya tahun 2007, itu naik cuman 1,4%. Sangat sedikit itu, karena itu berarti setiap tahun hanya 0,25 atau 0,3% kan. Nah, harusnya penambahan peserta itu yang bagus ya 1% setahun. Lambang UI-nya belum dapat kita gitu. Ahli kependudukan memperingatkan, mandeknya program KB akan menambah penduduk miskin yang diklaim pemerintah kini berjumlah hanya 31 jiwa atau 14% dari penduduk Indonesia. Perlu perhatian yang lebih kuat sih dari pemerintahnya. Sekarang kalau pemerintahnya berpikir fine-fine saja, tidak masalah gitu, jumlah penduduk mau banyaknya mau sedikit, udah terbukti kok bahwa mereka yang miskin tuh anaknya lebih banyak. Bagaimana mungkin kita mau memotong mata rantai kemiskinan kalau mereka tetap punya anak banyak. Sisi lainnya pemirsa, kehadiran ojek online kini semakin marak dan kini banyak mewarnai jalanan ibu kota. Apa arti kehadiran ojek online bagi pengguna jasa sepeda motor dan bagaimana pengaruhnya terhadap penghasilan para pengemudi ojek konvensional? Berikut liputannya. Ibu kota yang kian parah dan juga tingginya mobilitas warga urban membuat layanan pesan angkutan online semakin digandrungi oleh khalayak. Salah satunya adalah Gojek. Inovasi ojek online ini sudah dianggap sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat urban. Di tengah padatnya lalu lintas ibu kota, moda transportasi umum yang ada selama ini dianggap belum cukup memenuhi mobilitas masyarakat urban. Hal ini membuat penyedia jasa pesan angkutan online berlomba-lomba untuk melakukan inovasi. Seiring perkembangan zaman, jasa angkutan roda 2 ini dilengkapi dengan teknologi. Perpaduannya pun menghasilkan jasa ojek online. Kini, keberadaan aplikasi yang tersedia di ponsel pintar seperti Gojek mulai digandrungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Karena cukup dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, aplikasi ini akan langsung mencari pengemudi ojek terdekat, serta langsung menunjukkan tarif yang harus dibayar. Gojek menjamin keselamatan penumpangnya dengan fasilitas pemberian masker, penutup kepala, serta helm. Selain terjamin keamanannya, para pengguna mengaku menggunakan jasa ojek dinilai lebih efisien. Lebih enak aja sih Mbak, maksudnya lebih praktis gitu, udah tahu kan jaraknya berapa, bayarnya berapa, jadi lebih enak gitu. Terus nggak repot juga dari handphone. Sangat membantu, karena jika menggunakan kendaraan umum konvensional, kadang-kadang suka kejebak macet dan biasanya akan memakan waktu lebih banyak lagi begitu dalam perjalanan. Pasti lebih murah dan lebih nyaman. Mereka lebih menghargai customer dan kita nggak perlu nawar-nawar sih ya. Jadi harganya masuk akal. Berbeda dengan ojek pangkalan, konsumen harus lebih dulu datang ke pangkalan ojek. Belum lagi harus tawar-menawar tarif yang kadang terlampau tinggi, bahkan tidak wajar. 25, 30, 80 M. Nggak dapat 15-an gitu ya? Iya, nggak dapat. Tak
heran jika saat ini banyak warga yang beralih dari jasa ojek konvensional ke layanan ojek online. Hal ini tentu membuat pengemudi ojek konvensional sepi pelanggan, seperti yang dialami oleh Somad, tukang ojek di kawasan Pejaten Barat. Ya, jauh, bedanya jauh. Sekarang biasanya udah dapat biasa sehari cepet, sekarang turun gocap 40. Ya, karena harganya diturunin gitu. Iya, didiskon pakai ada kelebihan promo, ada lagi satu jauh deket 10.000. Jadi orang pada mau ke Gojek gitu. Hadirnya ojek online dinilai menjadi ancaman tersendiri bagi sejumlah ojek konvensional. Bahkan, seorang pengemudi Gojek, Maulani, mengaku pernah diusir karena dianggap merebut pelanggan ojek konvensional. Suka diusir aja sih. Gojek, awas. Jangan masuk daerah sini. Ya, mungkin mereka belum mengerti apa Gojek. Kalau mereka udah masuk Gojek, mungkin mereka akan tahu manfaat dari Gojek. Karena kan penghasilan Gojek itu kan kata Pak Nadiem sendiri kan bisa sampai 6 juta, 8 juta. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai, hendaknya jasa layanan publik beroda 2 ini diatur dalam regulasi hukum yang jelas, agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Secara pemerintah sebagai regulator, dia punya hak. Satu, perbaiki Undang-Undang 22 tahun 2009, isinya roda 2 termasuk angkutan umum, dia harus berplat kuning, dia harus berbadan hukum. Atau larang semua angkutan umum beroda 2 karena tidak ada di undang-undangnya. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan sistem serta peraturan yang jelas untuk mencapai tata kelola transportasi publik yang memadai bagi para penggunanya. Dari Jakarta, Angel Valentina, Ajat Hutianto, Metro TV. Selain sushi, tadi saat juga ada semacam mie, itu tuh apa tuh? Oh, itu yakisoba. Itu biasanya kita masak dengan salmon, jadi teriyaki di sana. Udah lengkap ya, ada sushi, ada mie, terus ada apa lagi, ada sup-supan gitu? Ada sup, kita ada miso sup, ada apa lagi ya, banyak sekali sup. Oke, terus tadi saya lihat kayaknya banyak sekali nih orang Indonesia yang kerja di sini tuh ceritanya kayak gimana, Mas? Kita komunitasnya di sini sebenarnya banyak ya orang Indonesia. Mungkin kita dari Trita atau dari satu Meles ya, misalnya kita di Washington di sini ada yang namanya Kuli Dolar. Nah, kita di situ saling connect. Kuli Dolarnya apa? Kuli Dolar adalah satu Meles yang mewadahi kita yang bekerja di sini untuk saling tukar informasi, tukar pikiran. Ya, contoh salah satunya ya tentang pekerjaan dan apa yang lebih. Jadi ada komunitasnya. Ya, komunitas. Oh, jadi kebanyakan orang-orang yang kerja di sini tahu tentang ada lowongan sini dari Kuli Dolar itu ya? Iya. Oke, terus Mas sendiri ini udah kerja di sini berapa lama? Saya memulainya dari 2005. 2005, oke. Mulai dari bikin sushi dulu atau bikin apa atau? Pertama saya datang tentunya kita basic ya, mulai dari basic dari helper. Bagaimana cuman kita nyiapin aja dulu waktu pertama. Jadi dikenalin ini lo begini, lo begitu gitu ya. Kalau helper nih ngapain aja? Belum bisa bekerja, cuma kalau helper itu cuma store muka aja. Pertama kali store muka gitu. Baru dikenalin satu persatu menu-menunya, suruh ngapalin satu persatunya. Oh ini lo tuna, oh ini lo ikan yang lain gitu.
terus akhirnya dipercaya untuk masak itu gimana ceritanya? Kita dipercaya untuk bikin sushi ya, untuk di-sell ya, untuk dijual itu setelah 3 bulan. Biasanya kita ada evaluasi. Produk kita qualify nggak untuk dijual, karena kita punya standar production ya di company sendiri gitu. Jadi tidak sembarangan habis bikin sushi ya, nggak layak habis itu dijual enggak. Jadi kita ada satu standarnya, di mana di situ ada weight-nya berapa, weight-nya berapa. Pas belajar bikin sushi ini apa yang kuncinya, apa yang harus kita tahu supaya bisa bikin sushi yang benar? Sebenarnya sushi itu memang benar-benar unik ya. Di samping kita feeling juga, kita juga harus tahu sebenarnya gimana ya? Tahu seberapa gini ya, kita harus punya feeling mau dibawa apa sih makanannya. Sebenarnya apa ya, jadinya sedikit susah. Karena sushi itu susah-susah gampang gitu. Tidak semua orang bisa bikin sushi. Harus pakai feeling juga gitu. Apalagi nanti kalau udah potong ikan, macam-macam bentuknya lah harus bikin nigiri lah, sashimi lah gitu. Karena kita punya standarnya, kita harus bener-bener apa ya, beratnya harus sama gitu. Kasih chili sauce, jadi ini yang teriyaki. Oke, jadi Whole Food tadi seperti yang saya udah bilang tadi kan bukan sekedar supermarket biasa ya, cukup unik ya. Jadi keunikannya itu ada di mana tuh Mas? Ya, keunikannya kita lebih dikenal orang dengan organik, natural gitu. Dan organik sendiri kita punya 3 macam organik. Organik yang 100% organik, ada yang 90% bahannya organik, ada yang 75% organik. Makanan apa yang bisa disebut organik? Makanan organik misalnya vegetable. Jadi waktu dia tumbuh itu tidak menggunakan obat-obat seperti yang kita gunakan di Indonesia, kimia seperti itu. Ya, natural. Ya. Jadi ini contohnya makanan-makanan organik yang ada di sini ya? Iya. Iya. Seperti vegetable itu semuanya bahan-bahannya organik. Terus tadi seperti ikan-ikannya juga lumayan juga. Iya, untuk salmon ya kita farm raised wild. Jadi nggak wild, jadi nggak tumbuh di alam yang ini buas. Oke. There has never been a bigger force for change than technology. It changes absolutely everything about the way we live, the way we get around, the way we eat, even the way we talk to each other. With the rise of social media, the idea of community has changed radically. It's no longer just about the people around you. It's anyone, anywhere on the planet that has a shared interest. Helping brands make those connections is where we come in. With Vitru, brands can scale their efforts to create bigger, better, more engaging social marketing. At Vitru, we partner with many of the world's premier brands, including Intel, whose Facebook presence was all over the map. Literally, each local page had its own look and feel. We developed a dashboard that helped Intel share more localized content through Vitru Publisher, while making it easier to follow a master brand style. With our user-generated content module, we helped Casemate challenge Facebook fans to create new mobile phone case designs that would be judged by none other than Jay and Silent Bob from the movie Clerks. In just 3 weeks, the brand acquired 56,000 new fans, while giving the world some pretty awesome new cases. With these efforts and others, Vitru has helped create more than 800 million branded connections. That's nearly 1 billion connections, and we're just getting started. So what's coming next? Anything. Actually, everything. New technologies are coming online daily, but there are a few things we know for sure. Facebook will continue its dominance of our social lives. Content will once again be king, and truly comprehensive social ROI will be attainable. And through it all, we'll be there, helping the world's greatest brands shape the future of social marketing. In an industry driven by change, it's the things you can count on that make the biggest difference of all.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa. Pengguna internet di Indonesia diperkirakan sekitar 80 juta jiwa atau 31% dari masyarakat Indonesia. Indonesia menduduki peringkat keempat pengguna Facebook terbanyak, sedangkan pengguna Twitter terbanyak Indonesia berada di posisi kelima. 62% masyarakat Indonesia mengakses internet melalui warung internet, 22% mengakses melalui perangkat mobile, sedangkan 16% melalui jaringan internet rumah. Masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata 5 jam 30 menit untuk browsing internet melalui PC, sedangkan melalui perangkat mobile rata-rata menghabiskan waktu selama 2 jam 30 menit. Rata-rata waktu yang dihabiskan setiap harinya untuk akses media sosial adalah selama 5 jam 54 menit. Waktu yang paling sering digunakan untuk mengakses media sosial adalah ketika malam hari, sebelum tidur. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah pembentukan sistem pasar tunggal antar negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara, di mana sistem ekonomi dan ketenagakerjaan antar negara ASEAN akan semakin dipermudah. Itu artinya, kesempatan kita untuk bekerja di luar negeri juga akan semakin terbuka dengan lebar. Jadi dokter di Singapura, desainer di Thailand, pengusaha di Malaysia, atau yang lainnya akan semakin terbuka dengan lebar. Jadi, ayo persiapkan diri dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Tingkatkan kemampuan kita sesuai bidang kita masing-masing. Perbaiki sikap dan kedisiplinan. Perbanyak relasi atau teman. Tingkatkan kemampuan berbahasa. Dan ciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif agar kita dapat bersaing dengan masyarakat ekonomi ASEAN lainnya. Ayo bergabung dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Welcome to the latest innovation in reusable shopping bags. The trolley bags are a system of 4 bags that can help you pack your shopping at the supermarket checkout in half the time. As you shop, trolley bags hang on the back of your trolley and you place your items in as normal. At the checkout, when you have an empty trolley, you simply rack the trolley bags inside and open them up in one easy motion. Now you have a series of 4 open and upright bags to pack and sort your shopping the way you like it. Now remember, it's best to pack the heavier items in the small bags and the lighter, bulkier items in the large bags.
Trolley bags easily separate and can be placed into your car individually, straight from the trolley. When you get home, there's only 4 bags to take inside instead of countless plastic bags cutting into your hands. Once empty, just reattach the trolley bags along the Velcro strips, and now they're ready for your next shopping trip. Trolley bags are an environmentally friendly option that is more convenient and efficient. Make shopping a breeze. Trolley bags, packing sorted. Visit our website, packingsorted.com.au. Today's grocery bags leave a lot to be desired. They dig into your hands when you carry them. They spill open when you're driving. And they're so small, unloading them requires endless trips back and forth to your car. You need a better solution. You need a grab bag. You'll start loving your grab bag the minute you reach the checkout aisle. Because they clip right into your cart and stay open, you can easily fill them after items are scanned. Then when you get to the car, they simply lift out and go right in your trunk. And it gets even better. Grab bags have a broad base and a securing flap so they sit up nicely in the back of your car and won't spill all over while you're driving home. Plus, they expand to hold several times what a regular shopping bag can hold. Amazing! Imagine being able to unload your car in a single trip. Ever had something heavy rip right out of a plastic bag and smash on the ground? Not with Grab Bag. Even this 40-pound dumbbell is no match for its super sturdy construction, and that's a lot more weight than most people will ever need to carry. Grab bags are made of earth-friendly material that's mold and mildew resistant. They easily wipe clean with just a damp cloth. Even better, they fold flat when you're done, so you can store them in your kitchen or in your car. Every Grab Bag even has a generous front pocket with plenty of room for wallets, coupons, even cell phones. And Grab Bags aren't just for groceries. Use them at the laundromat, to store and carry toys and stuffed animals, or even on picnics and trips to the beach. Call now, and through this special TV offer, you can get 2 Grab Bags for just $12.99. And there's more. For a limited time, you can receive our insulated Grab Bag. Use it to keep frozen foods from defrosting on your way back from the store. Or use it to keep hot food ready to eat when you get home. That's 3 Grab Bags for the special low price of $12.99. Here's how to order.